Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan sampai setengah jam lagi ya? Setengah 8 ya? Setengah 8. Setengah 8 atau sampai jam 12? Insya Allah kalau saya masih kuat. Saya masih kuat. Saya sejak hari Jumat kemarin, saya masih belum pulang. Saya terus keliling Kendal, Sukoharjo, terus Sleman, di Sleman acara, terus Jogja, di Jogja sehari, kemudian di Bantul. Ini tadi pulang langsung ke sini. Baik. Tadi yang saya janjikan adalah orang-orang yang dibersamai oleh Allah. Siapa mereka? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata ma'a ini artinya adalah bersama. Jadi Allah sudah berjanji bahwa Allah akan membersamai orang-orang yang al-muttaqin, orang-orang yang takwa. Orang dulu itu, maaf, disiplin sholat zuhurnya, sholat asarnya itu bagus. Orang dulu, mbah kita dulu. Mbah kita dulu belum mengenal WA, belum mengenal Twitter. Mbah kita dulu anaknya 12, habis maghrib mesti ngaji, masaknya biasanya pakai api ya. Loh ya pakai api, masa enggak api? Pakai apa? Kayu. Kemudian nanti nasinya diwadahi cething. Mereka enggak neko-neko, tetapi 12 itu jadi semua. Annallaha ma'al muttaqin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang takwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang yakin kepada yang gaib. Wa yuqimunas salate bagus. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini orang-orang takwa itu intinya seperti apa? Orang-orang yang takwa intinya adalah orang-orang yang berkeyakinan terhadap rukun Islam dan rukun iman dan menunaikan dengan ikhlas rukun Islam. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap akhirat, gitu ya. Baik, sebentar. Ini bagian kita ada di mana supaya wilayah kita ini ada di mana? Gini, Pak. Wilayah kita ada di waminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini wilayah kita. Wilayah kita adalah ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang barusan saya baca. Mintanya apa? Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Dunia yang baik itu dunia yang seperti apa? Ya kan? Dunia yang baik itu dunia yang seperti apa? Dunia yang baik adalah dunia yang menyebabkan orang itu selamat, manfaat, sehat, gitu kan? Tentram, gitu Pak. Ini baik. Jadi Allah akan bersama dengan siapa? Orang-orang yang takwa. Ini masih annallaha ma'al muttaqin di dalam surah At-Taubah ayat 36. Satu lagi di dalam surah At-Taubah ayat 123, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi kalau kita ingin bersama-sama dibersamai dengan Allah, apa? Ya sudah,
konsep kita konsep apa? Ya konsep ketakwaan, gitu kan. Ketakwaan itu seperti apa? Ketakwaan itu ya taat. Yang paling mudah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang sudah biasa kita anukan, Pak. Kita hafalkan. Kita sering mendengar dari para khatib itu ya. Baik. Maaf ya, jangan meri ya. Jangan meri kepada orang yang diberi dunia ya. Jangan meri. Baik. Nanti saya bukakan ayatnya ya supaya nanti jelas. Supaya jelas nanti saya bukakan ayatnya dulu. Surat apa? Surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 200 ya. Supaya jelas nanti. Supaya enggak Pak. Supaya enggak bertanya-tanya gitu kan. Faminan nasi, oke. Saya keluarkan di words. Mohon maaf nih. Ini biar amba. Ya kan biar amba. Ini kan amba ini kan. Kalau amba begini ini kan enak. Di ayat 200 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji. Janji apa? Janji akan memberi. Ini yang 200. Faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya. Ini ada kata hasanahnya? Ada? Enggak ada. Yang di ayat 200 enggak ada, Pak. Enggak ada hasanahnya, enggak ada. Kebaikannya enggak ada. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami di dunia. Jadi dapatnya di mana? Dunia aja, Pak. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhiratnya apa? Di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Jadi jangan mengatakan begini, Ustaz, aku ini sudah berusaha untuk takwa loh. Tapi kok nggak dapat apa-apa? Nanti dulu. Lah, orang itu nggak pernah ibadah, tapi kenapa kok rezekinya kok banyak? Mobilnya banyak. Rezekinya itu kayak gembrojok tanpa apa, Bu? Iki basa Jawa ya orang mudeng. Ya, tanpa mandat, tanpa larapan. Ini kan bahasa Jawa. Gembrojok tanpa larapan. Larapan itu apa? Ndek-ndek ya. Gembrojok tanpa larapan. Jangan meri, Pak. Jangan meri. Meri itu bahasa Indonesianya apa? Iri, Pak ya. Iri. Kepingin banget tapi nggak bisa. Ya. Jangan. Tanggal 1 16 juta tanda tangan. Tanggal 5 saya ulangi lagi 59 juta. Nanti yang 140 juta itu diberikan 8 kali di dalam 1 tahun. Nanti ada lagi yang angka 540 itu diberikan 4 kali di dalam 1 tahun. Coba. Ngiler nggak? Ngiler, Pak? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Itu cuma di mana? Di dunia. Wa ma fil akhirati min khalaq. Lah, area kita di mana? Area kita di sini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia baik. Wa fil akhirati hasanah. Di akhiratnya juga baik. Tentrem itu baik, Pak. Tentrem itu baik gitu. Jadi ini wilayah kita. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu dibersamai dengan Allah. Ada enggak ibu bapak yang suka begini? Ini kalau saya hitung dari pendapatan, ini kok rasanya nggak masuk akal ya, Pak. Kok ya cukup ya, gitu. Ada enggak yang suka begitu? Saya itu kalau malam itu nek dong kangen apa ya? Yaitu tadi kholian itu tadi. Saya suka bangun, saya menghadap ke ruangan ayah dulu. Saya itu ya sok batin lah yo. Omah semene kok tinggoni cah pitu yo biyen yo gitu. Ngono kok yo cukup.
Sampai saya itu membayangkan, aku ki mbiyen turune ngendi yo? Lali, Pak. Adik-adik saya 6. Itu orang dulu, Pak. Orang sekarang ini sing lanang nyambut gawe, sing wedok nyambut gawe, anake loro, mumet, Pak. Mumet. Dibikin mumet, anaknya 2 cuma mumet. Ini apa ini? Keberkahan hidup. Orang dulu itu hidupnya berkah. Sekarang ini ada orang yang kehilangan ini, Pak, stres. Kehilangan apa? Kehilangan follower. Ada berapa belas juta itu hilang, Pak. Stres, Pak. Sebab pikirannya apa? Dunia. Berkah enggak? Ora. Enggak berkah. Jadi yang dibersamai oleh Allah, 1, orang-orang yang takwa. 2, walau kasurat wa annallaha lama'al mu'minin. Dan sungguh bahwa Allah itu akan membersamai orang-orang yang iman. Tahun 77 saya pulang. Karena waktu itu ayah dalam keadaan secara ekonomi jatuh. Saya anak pertama. Saya pulang dari kantor. Kemudian saya ditanya sama bapak, ngopo mulai? Anu bapak tak sekolah teng anu mawon teng SMA mawon. Lu alasanmu apa? Tak kalih saged bantu-bantu bapak. Waktu itu bapak bilang begini, ora bali, ojo mikir bapak, sing marake rezeki teko ki kowe, mergane kowe mondok. Itu logika itu tidak bisa saya terima waktu itu. Waktu itu saya tidak bisa terima. Baru kemudian sekarang wis gede tuwa, duwe anak, duwe putu seperti ini, saya baru oh iya ya. Ternyata kecukupan itu bukan karena gaji kita banyak atau sedikit, Pak. Ternyata di mana? Ternyata di berkah. Ini persoalan apa? Ini persoalan iman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, itulah orang-orang yang akan dibersamai oleh Allah Ta'ala. Baik, ini nanti perlu pendalaman barangkali ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah orang-orang yang disebut sebagai orang muhsin, kan? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surah An-Nahl ayat 128. Muhsin, muhsin itu apa? Muhsin itu dermawan, nyah-nyoh. Sekarang kalau tidak bisa dengan harta, ya sudahlah dengan tenaga, gitu kan. Ya. Maaf tadi siapa yang tak pejeti ya? Yang tak pejeti gitu tadi siapa? Oh kok ngerti aja sini yang pakai mijeti gitu aja, itu sudah masuk di sini. Tidak harus pakai uang. Muhsin. Kemudian arti kedua dari muhsin, ihsan adalah memperbaiki sesuatu yang sudah baik. Ahsana yuhsinu itu memperbaiki sesuatu yang sudah baik. Misalnya hari kemarin, wah ini kok hari kemarin aku ki mau iso salat rawatib, salat sunat mau sesudah zuhur tok gitu kan. Sudahlah, besok diperbaiki lagi. Baik, ini ibu bapak ada yang ayamul bid ya, ini ya sekarang ya. Ya, hari Senin kemudian nanti dilanjutkan dengan puasa ya kan, puasa ayamul bid gitu kan. Yang belum pernah coba silakan coba, gitu kan. Silakan coba. Tapi jangan niatnya jangan supaya sehat. Udah itu lupakan. Niatnya jangan niat sehat, niatnya ibadah kepada Allah.
bahwa kemudian diberikan kesehatan, oke lah, tidak apa-apa, alhamdulillah, gitu kan. Ya ini saya bawa tester, ini nanti siapa yang mau coba saya tes boleh nanti ya, saya boleh coba tes 3, gula, asam urat, kolesterol, boleh. Ini saya bawa, nanti saya. Kok kelihatannya ini banyak yang kolesterol ini? Gini Pak, menjaga tubuh sehat itu, menjaga loh, itu hukumnya wajib. Monggo hari Selasa, besok hari Selasa ya, hari Selasa besok. Oke. Ada yang mau? Saya tunggu di Pikatan. Berenang. Alhamdulillah saya masih bisa 30 lap. 30 kali 50 Pak. Tanpa istirahat. Kalau mau di video silahkan besok. Masih, ya alhamdulillah masih Pak. Sebab apa? Lah wong dinggo kok. Wong sing uripe ora kanggo ngrawat awak kok. Esuk-esuk sadurunge salat ki wis metu sik. Wis mlaku-mlaku karo nuntun kiri. Ya Pak, ada. Ngerawat. Mereka itu ngerawat. Mosok kita enggak ngerawat tubuh. Gitu. Masalah mati itu urusan lain. Itu ihsan. Melakukan apa? Kebaikan yang diperbaiki lagi. Jadi orang-orang yang seperti ini akan dipersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan apanya? Subul, jalan-jalan kami tunjukkan. Ada yang mau kursus gratis, bisnis online, gitu kan? Wah itu materinya luar biasa. Kalau ada nanti saya kasih linknya. Agak geser sebentar ya, geser sedikit. Dulu ada agraris sudah kiamat. Puncaknya adalah land reform. Maaf ini belajar sejarah. Kemudian sesudah itu muncul era industri. Era industri ini siapa yang menang? Yang menang adalah kapitalis. Orang-orang yang punya modal. Ini zaman industri. Ibu bapak sekalian, sekarang sudah lepas itu dari industri. Sekarang ini sudah digital. Jadi yang menang siapa? Yang menang yang tadi dibaca Dik Fauzi tadi. Dik Faisal. Yang tadi ayatnya dibaca Dik Faisal tadi. Wafis sama'i rizqukum, di langitlah rezeki kalian. Apa salahnya kalau takmir masjid misalnya mengutus 2 orang untuk ikut? Kan boleh. Tapi gini Pak Amin, yang diutus yang muda-muda Pak. Muda-muda. Kecuali kalau yang muda punya semangat tua. Ini aneh, ini tuh muda-muda tapi semangatnya tua-tua ini gitu. Sing tua orang ini punya semangat muda kok gitu kan. Saya masih baca buku Nero Corridor, saya masih baca buku bukunya siapa, Renal Kasali, Disruption gitu ya. Semua berubah Pak, sekarang sudah berubah. Apa yang dulu baik sekarang sudah nggak baik. Dulu Pak, orang dulu itu punya tanah banyak. Wah itu ongkang-ongkang Pak, yang disebut dengan Bendoro Raden gitu. Itu ongkang-ongkang. Sekarang enggak Pak. Bisa lebih kaya buruh maculnya ketimbang yang punya. Dulu punya base banyak, sip. Dulu. Nah sekarang ini endel kemana-mana cuma nggawa ngusungi kursi aja kok. Sekarang kok mana-mana ngusungi kursi. Udah habis. Apa yang bagus dulu itu sekarang sudah nggak bagus. Perlu ada apa? Perlu ada perubahan. Mungkin nggak kalau Al-Amin ini nanti mempunyai
mempunyai amwal, mempunyai wakaf. Seperti Joko Karyan mempunyai apartemen. Mungkin. Joko Karyan itu punya apartemen, Mas. Disewakan ke mahasiswa. Jadi ada pemasukan. Lah pemasukannya untuk apa? Untuk dakwah. Boleh enggak begitu? Boleh. Boleh enggak Al-Amin ini mempunyai YouTube? Al-Amin channel. Boleh enggak? Boleh. Bisa. Baik, ini luar biasa nih Dek Ja'far nih. Dalam waktu 1 bulan ini saya hitung. 1 bulan, tidak ada 1 bulan. Ini lonjakannya sudah 3.000 lebih. Subscribernya itu 3.000 lebih. Dalam waktu 3 minggu, 3 pekan. Tak hitung deh, betul? Iya. Bisa. Itu nanti kalau dikembangkan menghasilkan nggak? Yes, menghasilkan. Dakwahnya dapat, fulusnya dapat. Saya lagi mau kembangkan lagi, saya mau bikin kapsul kelor. Bagaimana caranya? Sampai hari ini saya belum tahu. Ya gitu Pak, belum tahu. Caranya bagaimana? Buka YouTube, tutorial. Tuwek kalau ini yo ben, semangat yo mati, orang semangat yo mati. Saya tuh heran sama anak-anak muda ini nggak punya semangat ini. Saya heran. Wong yang tuwek kalau ini yang duwe semangat. Biar apa? Dibersamai Allah. Jadi hidup seperti itu dibersamai Allah. Terakhir, orang-orang yang sabar. Nah, innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar. Sabar ini maknanya 3 ya, Ibu Bapak. Sabar itu maknanya 3. 1, sabar atas musibah. Dapat musibah tapi tenang saja. Sedih iyalah, tetapi enggak sampai stres. Yang stres berarti orang sabar. Jadi kalau ada orang stres berarti dia enggak sabar. Kalau enggak sabar berarti enggak dibersamai Allah. Jadi sabar itu atas apa? Atas musibah. Oke. 2, sabar untuk menolak kemaksiatan. Sabar untuk menolak kemaksiatan. Insyaallah. Udahlah, monggo lah. Sekarang yang maksiat saja sekarang sarser kok. Yang buser saja itu sarser kok. Ya sekarang monggo lah. Ada kebaikan share, ada doa share. Yang baik-baik ini di share. Jangan malu. Jangan malu untuk dikatakan, "Alah, Ustadz share." Enggak apa-apa Ustadz share, lumayan. Kenapa? Sekarang ini orang-orang jahat itu sekarang menggunakan ini sekarang, Pak. Jangan malu. Saya akhirnya buka Twitter lagi, saya main di Twitter lagi, IG lagi gitu. Sudah orang mau bilang apa, silakan. Saya pasang di status. Suara kebenaran, suara kebaikan ini. Ngajak orang jodoh maksiat. Masalah orang nanti terima atau enggak, itu hidayah dari Allah. Yang penting kita sudah apa? Melakukan itu. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan dengan ini, kita lakukan dengan ini. Ini saya tidak meramal ya. Tapi insya Allah ini masa depan Dek Ja'far ini bagus sekali. Bagus sekali. Tadi pagi saya memberikan kuliah pendek pada anak-anak muda gitu kan. Fakultas Dakwah. Anak-anak mahasiswa di Fakultas Dakwah UIN Yogyakarta. Antara lain mereka bertanya, "Ustadz, saya ini apa yang saya bisa lakukan?" Sudahlah, Anda bikin media. Bikin media sampai hari ini, dari hari ini. Skripsi, tesis itu nanti bisa didasarkan atas data yang kamu dapat dari mass media itu. Kontennya apa? Silakan, konten dakwah. Jadi ibu bapak sekalian, ini supaya tahan ya, menghindar dari maksiat, itu sabar namanya.
Yang ketiga adalah sabar di dalam ketaatan. Jadi untuk taat itu butuh sabar. Subuhan ke masjid atau mancal kemul? Iya, subuhan masjid itu yang ngaji. Kalau yang nggak ngaji? Gimana? Mancal kemul kan lebih enak mana, Pak? Lebih enak mancal kemul, gitu kan? Terus nggugai anake. Ada masjid. Lah bapak ngelebur mau bengi. Kowe wae sing budal. Ora dados. Jadi kalau kita menghendaki anak-anak kita begitu, ya kita sendiri juga harus sudah siap dulu. Gugah anak itu dalam keadaan kita sudah rapi. Yuk Ini sabar enggak? Sabar. Butuh apa ini? Butuh kesabaran. Kemudian orang-orang sabar ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Orang yang sabar ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Kalau jumlah kalian itu 20, kalian bisa memenangkan 200. Ini ayat ini. Kalau kalian itu ada 20, kalian akan bisa memenangkan 200. Jadi satu orang ini bisa mengalahkan 10. Kapan? Jika kalian dalam keadaan sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar di dalam menolak kemaksiatan, sabar di dalam menerima cobaan. Nah, inilah orang-orang yang akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sabar apa? Termasuk sabar ini sebagai penutup saya 5 menit lagi ya. Penutup saya ada di dalam surah Al-An'am ayat 116 persis ya. Termasuk sabar ini, Pak. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kamu taati aksara kebanyakan man fil ardi, orang-orang yang di muka bumi ini, yudilluka, mereka pasti akan menyesatkan kamu. Ya. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang itu apa? Bahasa lainnya apa? Kebanyakan itu apa? Mayoritas, boleh? Mayoritas. Oke. Kalau kalian mengikuti mayoritas, maka mereka pasti menyesatkan kamu ansabilillah, dari jalan Allah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu tidak ada di jalan Allah. Coba nanti dihitung coba. Tapi tidak usah menjudge ya, tidak usah menjustifikasi, jangan memberikan hukuman kepada orang lain. Teko dibatin mawon, batin. Satu kampung itu kira-kira yang taat kepada Allah itu dihitung aja, hitung. Kira-kira banyak yang enggak taat atau banyak yang taat? Ya banyak, pasti banyak yang pasti, Pak. Ini sudah ini rumus. Ada rumus namanya apa ya? Ini Dek Rifki bisa bantu barangkali. Ada rumus namanya Pareto. Coba dianukan di sini. Pareto itu hanya 20%, Pak. Rumus, Pak. Ini rumus. Jadi kalau ada kerumunan orang, itu paling yang vokal itu hanya 20%. Barang-barang yang di-display di Indomart, di Alfamart, itu yang laku itu hanya 20%. Dan 20% itu sudah bisa menutup keuntungan yang lain. Yang 80% itu hanya untuk tambahan. Oke. Anggota dewan itu kan perwakilan dari daerah-daerah. Di daerahnya itu bagus-bagus. Tapi di Senayan sana yang tukang bicara ada berapa orang? Ya kembali lagi ke Pareto. Ini rumus, Pak. Rumus Pareto.
Jadi kalau panjenengan ketemu dengan 100 orang, itu paretonya hanya 20. Ya sudah, itu rumus ya. Rumus sosial. Jadi kalau ada orang sekian banyak, itu nanti yang berkualitas itu hanya ada 20%. Sudah ketemu Pareto? Betul nggak saya bilang Pareto itu betul nggak ya? Betul ya, Pareto ya. Betul Pareto. Ini kok luwih pinter sing kolonial tuh yo, baru sing milenial. Masuk kolonial ngajarin milenial ya, udah kurang moco. Ini maaf ini kalau sudah sampai dengan membaca buku ini kita sekali Pak. Berapa persen Mas? 20%. Oke. Itu dari filsafat Yunani asalnya dari Yunani, Pareto itu. Jadi kalau panjenengan mempunyai barang, perhatikan ada berapa barang yang laku. Nah, yang laku itulah silakan dinaikkan dikit supaya nanti bisa nutup yang lain. Tapi kalau yang 80% itu nggak dipasang, itu yang 20% juga nggak laku. Karena yang 80% itu pajangan. Dan harus ada yang menarik ibu-ibu untuk datang, itu mergane lek barangnya lengkap. Oke, ning sing dituku niku mung 20%. Benar Pak? Maaf ini saya agak ini. Saya keluar dari konteks. Wa in tuti aktsara man fil ardi. Kalau kalian mengikuti yang 80%, kalian mengikuti kebanyakan, ansabilillah yudilluka ansabilillah. Iyattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Karena mereka itu sesungguhnya cuma ngiro-iro, Pak. Mereka itu cuma ngendo-endo, mereka itu cuma ngira-ngira aja gitu. Jadi mayoritas itu menyesatkan. Yang mengatakan itu siapa? Bukan saya, Pak. Bukan saya. Yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surah Al-An'am ayat 116. Jadi kalau ingin bersama dengan Allah, jadilah minoritas. Jangan mayoritas. Karena mayoritas itu apa? Akan menyesatkan kalian. Maka dan Ibu dan Bapak sekalian, kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pada malam ya, yang akan datang ya, malam Selasa yang akan datang. Jadi kembali lagi tadi ringkasnya, orang-orang secara nggak sengaja ini tadi ya, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan Ibu dan Bapak sekalian, yang dibersamai oleh Allah adalah orang-orang yang takwa, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang muhsin. Jadi ada 4. Nanti ada tambahan lagi, wakunu ma'as-shadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Jadi kalau ada orang jujur bersama-sama, itu Allah akan bersama-sama dengan mereka. Maka dan kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.